Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, kali ini gue ingin berbicara atau menyampaikan informasi terkait dengan bursa transfer Manchester United. Ada kabar yang menurut gue ini menarik ya, terutama tentang pemain yang dikabarkan saat ini diminati oleh Napoli, yaitu adalah Scott McTominay. Sporting Director dari Napoli, Giovanni Mana, ini dikabarkan sedang berada di Inggris dan akan melakukan pembicaraan dengan Manchester United terkait dengan pergerakan dari Scott McTominay. Oke, nanti akan gue bahas lagi ya terkait dengan Scott McTominay. Ke kabar lainnya dari Fabrizio Romano, disebutkan ini bahwa tidak ada pembicaraan antara Manchester United terkait dengan Frenkie de Jong. Tidak ada kontak ataupun juga pembicaraan, karena memang sempat dirumorkan ya bagaimana Frenkie de Jong yang sempat diminati oleh Manchester United sekitar 2 musim yang lalu, ini saat ini harganya atau valuasinya turun dan membuka peluang ke Manchester United, di mana Manchester United juga sedang mencari pemain tengah. Tapi menurut Fabrizio Romano, kabar tersebut tidak benar. Dan sebaliknya terkait dengan posisi lini tengah, Manuel Ugarte ini menyukai ide tentang menjadi pemain Manchester United. Manchester United disebut juga optimis ya, ini dari The Telegraph, mengenai kesepakatan Manuel Ugarte yang bisa terjadi sebelum deadline dari transfer atau ya jendela transfer musim panas ini. Ya, masih menunggu bagaimana kesepakatan antara Manchester United dengan PSG. Ada valuasi yang cukup dalam di antara keduanya, antara PSG dan juga Manchester United. Seperti disebutkan oleh Fabrizio Romano, hanya ada 2 saat ini kemungkinan dari Manchester United untuk bisa mendatangkan Manuel Ugarte, yaitu adalah ketika PSG merendahkan valuasinya, atau nomor 2 Manchester United bisa melepas pemain atau menjual pemain. Apakah akan Scott McTominay? Nanti gue akan kesana karena akan ada update lagi. Tapi ya tidak banyak menurut gue peluang bagi Manuel Ugarte untuk situasi saat ini ya. Apakah PSG juga tertarik misalnya dengan struktur finansial pembayaran transfer Manuel Ugarte? Ini tidak pernah disebut. Nampaknya PSG ingin ingin kejelasan yang pasti ini, terutama terkait dengan valuasi Manuel Ugarte yang masih dinegosiasikan. Dan terkait dengan PSG, disebutkan oleh The Telegraph, sepertinya PSG tidak akan melakukan penawaran terkait dengan Jadon Sancho karena tidak berada di rencana saat ini Manchester United, tapi masih terbuka untuk menjual Jadon Sancho. Nah, ya menurut gue sudah pernah tulis, atau bukan tulis, gue bikin videonya ya terkait dengan Jadon Sancho. Di beberapa konten juga gue sebut bahwa memang nampaknya peluangnya kecil nih bagi Jadon Sancho untuk meninggalkan Manchester United. Ada valuasi yang diinginkan oleh Manchester United, dan kalau seandainya memang valuasi tersebut ini dianggap oke oleh klub-klub peminatnya, ya tidak akan sampai sejauh Jadon Sancho ini dibawa ke preseason di Amerika. Menurut gue sesimpel itu sih. Ini terlepas dari pendapat subjektif ya, pendapat masing-masing terkait dengan ya Jadon Sancho bagus atau tidak di sistem skema dan lain-lain, attitude-nya dan lain-lain, apakah dia masih ingin bermain di Manchester United dan gue terlepas dari itu semua. Tapi bagaimana pergerakan sampai dengan sejauh ini, menurut gue sih Jadon Sancho lebih punya peluang untuk tetap stay di Manchester United. Gue bisa jadi salah ya, tapi itu yang gue perkirakan. Sementara terkait dengan Christian Eriksen, Manchester United ini berharap ada beberapa tawaran ya terhadap pemain Denmark ini. Ada beberapa klub yang sedang mengeksplorasi kondisi dari kesepakatan Christian Eriksen. Nah, ini berbeda dengan Jadon Sancho maupun juga Scott McTominay. Gue justru melihat Christian Eriksen lebih terbuka posisi untuk meninggalkan Manchester United. Kenapa? Murni karena ya ketika dia mengatakan ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, nampaknya disitulah tantangannya. Kenapa? Karena saat ini untuk posisinya Christian Eriksen cukup padat. Ketika dia ingin bermain di posisi nomor 10, ada Bruno Fernandes, lalu ada Mason Mount, ada Kobbie Mainoo. Menurut gua dari 3 nama tersebut saja ini sudah menjadi tantangan besar bagi pemain senior Denmark, yang sebenarnya kalau dia terbuka menjadi pemain rotasi ya, menurut gua sih
stay di Manchester United itu menjadi sebuah, ataupun tetap berada di Manchester United menjadi sebuah pilihan. Tapi ketika dia menginginkan menit bermain yang lebih tinggi lagi, nah disitulah menurut gue tantangannya, dan nampaknya akan sulit didapat di Manchester United. Ditambah lagi faktor bahwa ya ini akan menjalani musim terakhirnya di Manchester United. Kalau Manchester United tetap mempertahankan Christian Eriksen tanpa memperpanjang kontraknya, artinya musim panas tahun 2025 Christian Eriksen akan lepas secara gratisan. Namun gue juga melihat situasi tersebut juga tetap terbuka ya, melihat Manchester United kan juga ketika merekrut Christian Eriksen ini secara gratisan. Jadi nothing tulus lah menurut gue. Walaupun gue perkirakan sih Christian Eriksen ini punya peluang yang besar akan meninggalkan Manchester United kalau ada tawaran yang make sense ya, atau masuk akal datang ke Old Trafford. Nah, kembali lagi ke Scott McTominay, disebutkan bahwa Napoli ini telah membuka pembicaraan dengan Manchester United terkait dengan mendatangkan atau potensi mendatangkan Scott McTominay. Klub dari Italia ini dikabarkan menginginkan peminjaman karena ada situasi dengan transfer budget. Sementara Manchester United ini menginginkan 25-30 juta pounds. Oke, ini situasi terkait dengan Scott McTominay. Erik ten Hag sendiri juga dikabarkan ingin menambah pemain tengah lainnya di skuadnya, tapi ketertarikan di Manuel Ugarte dan juga Sander Berge ini terhenti karena angka bagi kedua pemain tersebut ini tidak realistis. Ini gue ambil dari ESPN. Sementara ESPN juga mengabarkan Scott McTominay ini tahu ketertarikan dari Napoli dan sedang mempertimbangkan tawarannya. Manchester United ini menginginkan perpindahan yang permanen, bukan secara peminjaman. Scott McTominay ini disebutkan memberikan prioritas kepada Napoli. Antonio Conte telah meminta klub untuk mendorong dan menutup kesepakatan, artinya mempercepat ya. Tapi ada pertemuan antara Napoli dan juga kubu dari Scott McTominay, dan akan ada pertemuan-pertemuan di jam-jam mendatang. Scott McTominay ini merupakan prioritas dari Antonio Conte, jadi prioritas target ya di Napoli. Dan beberapa jam ke depan akan ada pertemuan terkait dengan, atau akan ada pertemuan dengan agen dari pemain yang juga memiliki proposal lainnya. Nah, menurut gue sih situasi dari Scott McTominay hampir sama situasinya seperti musim panas tahun lalu. Sang pemain nampaknya ini akan mengikuti klub, bukan sebaliknya. Artinya ketika klub memutuskan ingin menjual, ingin melepas, secara personal pemain akan mengikuti kubu dari Scott McTominay. Menurut gue seperti itu. Tapi kalau seandainya klub memutuskan untuk dia tetap stay, ya mereka juga tetap akan stay, kubu dari Scott McTominay. Dan gue berpikir secara ringan amatiran, strategi yang dilakukan oleh Napoli dengan berusaha melakukan pendekatan kepada kubu dari Scott McTominay ini nampaknya tidak akan berhasil, kecuali Napoli melakukan kesepakatan dulu nih dengan Manchester United. Karena kuncinya di kesepakatan ini menurut gue secara ringan amatiran ini bukan di kubu pemain. Kubu pemain nampaknya ya Scott McTominay dari akademi, dia bermain di Manchester United ini sudah merupakan hal yang luar biasa ya. Dan bagaimana passion, semangatnya, determinasi, kerja keras itu selalu ditunjukkan di atas lapangan. Karakter sebagai pemain Manchester United juga selalu ditunjukkan, walaupun ya ada keterbatasan dari sisi kualitas. Tapi bagaimana fleksibilitas dan juga versatile ya, dari posisi Scott McTominay ini merupakan atribut positif. Intinya gue melihat bahwa ya dia bermain di Manchester United itu sudah sangat senang sekali begitu ya. Mungkin ini salah satu impian karir dari seorang Scott McTominay yang kalau Napoli ingin mendatangkan, ya Napoli menurut gue harus meraih kesepakatan dengan Manchester United, di mana Manchester United juga sudah jelas nih angkanya mereka ada di minimal 25 juta pounds. Fulham sempat mendekati, Fulham sempat melakukan penawaran, tapi angkanya di bawah. Manchester United bersikap tegas. Kalau di bawah angka tersebut, Manchester United tidak akan melepas ya. Dan menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah, tapi gue prediksi Scott McTominay akan tetap berada di Manchester United. Tapi sekali lagi ya, gue bisa jadi salah karena segala hal terkait dengan pergerakan di lini tengah Manchester United, artinya
pemain yang cabut ini juga akan berpengaruh ke pemain yang datang, di mana Manuel Ugarte ini juga sudah sangat dinantikan ya kan oleh kubu Old Trafford. Kita lihat akan seperti apa. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.